Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita jumpa kembali melalui renungan harian edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Bacaan kita hari ini Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kami sepanjang hari ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami mengerti dengan sungguh firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Berserah pada Tuhan. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa sukses butuh proses. Artinya, menjadi sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan usaha dan perjuangan serta pengorbanan yang tidak mudah. Selama bertahun-tahun, Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan iman pribadi Yusuf. Dalam masa-masa yang sulit, ketika terjadi kelaparan di Mesir, tampaknya tak ada harapan lagi. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan dalam menata hidupnya. Ia tetap
menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menimbun bahan makanan sebelum kelaparan terjadi. Memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf, maka lahirlah pengakuan Firaun bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ketika tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita saat kita menjalani hidup keseharian kita, namun kita harus tetap yakin dan harus dapat bertindak seperti Yusuf, bahwa sikap berserah untuk selalu takut serta meminta petunjuk dari Tuhan adalah hal yang lebih menjanjikan daripada kita mengikuti keinginan diri kita sendiri. Sikap berserah kepada Tuhan adalah upaya mempercayakan kehidupan bahwa tantangan, cobaan dan hambatan-hambatan dalam kehidupan adalah sesuatu yang dapat membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik jika selalu meminta petunjuk daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, tetaplah berserah kepada Tuhan, karena kita tidak tahu dengan persoalan yang akan terjadi di hari esok atau di hari masa depan kita. Tuhan akan senantiasa menuntun, membimbing kita di jalan yang seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Kami tidak tahu dengan hari-hari kehidupan kami, tetapi ketika kami senantiasa berseru dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan terus menuntun dan membimbing kami. Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan akan berjalan di depan, dan kami akan mengikuti jalan Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu yang boleh menerima firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan senantiasa menuntun perjalanan hidup kami, terlebih di hari ini. Bapa Surgawi, kami terus membawa hidup dan kehidupan kami, persekutuan kami di jemaat Tuhan, jemaat Ramah. Tuhan menuntun, membimbing dan memberkati dalam menjalani kehidupan persekutuan, juga dalam pelayanan-pelayanan yang terus kami jalani bersama, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sulit. Kami juga terus berdoa untuk pekerjaan warga jemaat, apa yang mereka tekuni, baik yang sudah bekerja di kantor maupun yang mungkin masih bekerja dari rumah. Teruslah memberkati jemaat Tuhan, kiranya mereka dimampukan, diberikan keberhasilan, dan melalui pekerjaan itu berkat Tuhan selalu nyata bagi segenap umat-Mu. Bagi yang masih terus berjuang, Tuhan bukakan jalan, jawab doa dan harapan umat-Mu Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus memohonkan kasih dan pertolongan-Mu, pemulihan dan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul, menderita karena sakit penyakit. Kekasih kami Ibu Timesela, Bapak Yohanes Sipi, Bapak TR Andi Lolo,
Michael Osiranda Panggalo, cucu dari Ibu Panggalo, yang dirawat di rumah sakit. Kekasih kami Ibu Julius Dengen atau Mama Jemi, Osirupangi, Bapak Hendrik Malajong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Baharudin Dendang yang sedang dalam pemulihan di rumah. Bahkan segenap anggota jemaat yang sudah cukup lama dalam pergumulan sakit di rumah. Tuhan, kami mohon lawat mereka, tolong mereka Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Demikian kami terus juga mendoakan orang tua kami, para lansia. Tuhan juga senantiasa menopang mereka, memberikan semangat dan pengharapan hidup. Jemaat yang dalam duka cita, Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Demikian bagi segenap umat-Mu yang boleh menyatakan rasa syukur terima kasih untuk setiap kasih, kebaikan dan berkat Tuhan yang mereka alami dan nikmati. Tuhan memberkati dan menyempurnakan syukur anak-anak-Mu. Kami doakan juga pembangunan yang sedang berlangsung di Jemaat Rahmah. Biarlah terus berjalan dengan baik. Pada waktunya pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu akan selesai kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan kami terus bawa ke dalam tuntunan, pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati. Tuhan menolong sampai upaya dalam membasmi penyebaran virus corona sungguh-sungguh berhasil. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati pihak keamanan, berkati para medis, tenaga dokter, perawat dan relawan, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, sertai dan berkati kami untuk menjalani kehidupan di akhir pekan ini. Juga dalam persiapan untuk ibadah yang akan dilaksanakan pada esok hari, di hari yang kudus, hari Minggu. Bapa Surgawi, ini doa kami. Kami berdoa, mohon dan mengucap syukur dalam kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penuntun dan penolong hidup kami. Amin. Demikianlah renungan harian untuk hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.